Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini akan presentasi dan diskusi dari tugas pendidikan karakter. Dan saya akan memperkenalkan diri sebagai presentator sendiri dengan nama Juan Kais dengan di belakang 3788. Di sini saya akan membawakan materi perundungan bullying. Ya, yang pertama, latar belakang dulu. Perundungan bullying telah menjadi salah satu sosial yang serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga merambah ke media sosial dalam bentuk perundungan cyber. Cyberbullying atau disebut dengan cyberbullying ya. Dalam konteks pendidikan, perundungan dapat mengganggu terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Korban perundungan sering mengalami penurunan motivasi belajar, rasa percaya diri, hingga trauma psikologis jangka panjang. Sementara itu, pelaku perundungan juga seringkali kurang memiliki pemahaman tentang nilai empati, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain, yang menunjukkan kurangnya pendidikan karakter yang kuat. Di sini ada terbagi menjadi dua rumusan masalah. Yang pertama, masalah A, bagaimana peran guru, orang tua, dan komunitas dalam mendukung pendidikan karakter anti perundungan. Yang kedua ada masalah B, itu mengapa kasus cyberbullying terus meningkat meskipun sudah ada berbagai program pencegahan. Penjelasan dari masalah yang pertama, langsung saja. Yang pertama, dari peran guru sendiri. Guru memiliki peran strategis sebagai pendidik dan teladan dalam mengajarkan nilai-nilai anti perundungan. Berbagai peran penting guru meliputi. Yang pertama ada membentuk lingkungan kelas yang inklusif. Yang kedua ialah mengintegrasi pendidikan karakter dalam pembelajarannya, atau bisa dalam kata pendidikannya melakukan aktivitas pada saat pembelajaran itu dengan menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada mendeteksi dan menangani perundungan. Lanjut, kedua, peran dari orang tua. Orang tua sendiri adalah pendidik pertama yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Kenapa? Karena dikarenakan yang mendidik dari kecil ya, karakter anak tersebut itu adalah orang tuanya sendiri. Misalnya anak tersebut itu nakal pas saat di sekolah dan orang tuanya tidak terima. Apakah guru salah? Tidak. Yang salah orang tua. Guru tidak bisa memaksakan karakter anak tersebut karena sudah tertanam dari karakter yang dibuat oleh orang tua tersebut, yang diajarkan oleh orang tua tersebut. Makanya peran orang tua di sini meliputi yang pertama adalah memberikan pendidikan nilai di rumah. Tidak hanya saja di rumah, saat keluar, pas saat beraktivitas dengan masyarakat atau di lingkungan rumahnya sendiri. Yaitu yang kedua adalah memantau aktivitas anak. Itu sangat penting. Sebelum menginjak anaknya itu menginjak remaja, itu harus dipantau karena akan berdampak di dewasa nanti. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan sekolah. Itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Lanjut yang ketiga yaitu peran komunitas. Peran komunitas sendiri berperan sebagai lingkungan pendukung yang dapat memperkuat pendidikan karakter di luar sekolah dan rumah.
Beberapa peran komunitas adalah ada 3, yaitu yang pertama ada kampanye anti perundungan, yang kedua ada menyediakan program edukasi, yang ketiga ada menciptakan zona aman. Kolaborasi yang efektif untuk mendukung pendidikan karakter anti perundungan, kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas harus berjalan secara harmonis. Guru dapat memberikan panduan dan pelaporan yang jelas kepada orang tua, sementara komunitas dapat memperkuat program sekolah dengan kegiatan positif. Dengan bekerja sama, ketiga pihak ini dapat menciptakan generasi muda yang memiliki karakter kuat dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya ialah penjelasan dari masalah yang B, yang kedua tadi. Mengapa kasus cyberbullying terus meningkat meskipun sudah ada berbagai program pencegahan? Kasus cyberbullying terus meningkat meskipun sudah ada berbagai program pencegahan. Yaitu ada beberapa faktor berikut. Yang pertama ialah kemajuan teknologi yang pesat, sehingga orang-orang yang ketinggalan update ya cukup bisa dibilang kudet lah, kurang update, jadi bisa dipakai bahan bully. Yang kedua ialah ada anonimitas di dunia maya, itu saya tidak tahu. Lanjut, yang ketiga, kurangnya kesadaran dan edukasi digital. Itu sangat penting sehingga bisa mempengaruhi otak manusia yang dangkal. Yang keempat ialah budaya sosial yang kurang mendukung. Kurangnya pergaulan. Yang pertama ialah kurangnya pergaulan, seperti orang-orang introvert yang wibu-wibu. Mohon maaf jika wibu tersinggung, karena nyata sendiri. Tadi saya pagi nyuci, wibu saja lewat tidak nyapa saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya 5. Minimnya pengawasan orang tua. Sangatlah penting. Namanya pengawasan orang tua itu sangat penting. Ya, lanjut ke 6 itu tekanan sosial di media sosial. Ya, betul. Tekanan sosial di media sosial. Jadi kalau udah dibully, di komen nih, namanya netizen Indonesia tahu sendiri. Lanjut ke 7, efektivitas program pencegahan yang belum optimal. Yang ke-8, kurangnya regulasi yang tegas dan penegak hukum. Sebenarnya yang ke-8 ini seharusnya tidak regulasi tentang digital itu sangat-sangat kuat, asli ya. Tapi tidak tahu karena pejabat-pejabat tinggi uangnya besar, uangnya banyak, jadi tinggal sogok selesai. Yang ke-9 ada stigma pada korban. Yang ke-10 dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, solusinya dari masalah-masalah tersebut ialah solusi yang diperlukan untuk mengatasi peningkatan kasus ini. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Seperti yang pertama ada edukasi, literasi digital yang berkelanjutan. Yang kedua ada penguatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah, dijadikan satu dan boom, nggak tahu jadi apa. Yang ketiga, pengawasan yang lebih ketat terhadap platform media sosial. Yang keempat, ada regulasi yang tegas dan penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying. Kesimpulan dari materi saya tadi, perundungan termasuk cyberbullying berdampak negatif pada perkembangan siswa dan menunjukkan perlunya solusi strategis pendidikan karakter anti perundungan yang menanamkan nilai empati, toleransi, dan penghormatan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman,
Kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas diperlukan untuk menurunkan angka perundungan dan membangun generasi yang bermoral tinggi serta paling menghormati, katanya. Ya, cukup sekian dari presentasi saya. Mungkin ada saran dan pertanyaan, mohon disampaikan kepada saya. Ada not tambahan, boleh dibaca. Tidak menerima pertanyaan yang tidak pasti karena sudah ada yang pasti. Monggo disilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan raise hand ya guys. Ada Tara yang ingin memberikan saran atau pertanyaan? Boleh Mbak Bida? Ya, terima kasih. Saya izin bertanya, apakah pendidikan karakter dapat mengubah persepsi siswa tentang apa yang dimaksud dengan perundungan dan bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mengatasinya? Namun, siapakah yang harus bertanggung jawab apabila terjadi perundungan? Sudah. Berarti itu pertanyaannya di lingkungan sekolah ya? Iya. Mbak Bida boleh di chat di grup ya? Pertanyaannya tadi karena putus-putus, jadi nggak sempat merekam. Sebentar ya Mbak Bida, saya kumpulin jawabannya dulu. Untuk Mbak Bida mungkin saya jawab ya. Tadi pertanyaannya kan apakah pendidikan karakter dapat mengubah persepsi siswa tentang apa yang dimaksud dengan perhubungan dan bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mengatasinya, dan siapakah yang harus bertanggung jawab apabila terjadi perundungan? Betul? Ya, betul. Ya, jawabannya sangat iya. Tetapi pendidikan karakter dapat secara signifikan mengubah persepsi siswa tentang perundungan dan peran mereka dalam mengatasinya. Jadi tidak langsung berubah ya, bertahap. Karena namanya juga pendidikan karakter, tidak bisa langsung dipaksa. Mungkin pendidikan karakternya melalui satu peningkatan kesadarannya dari fisik, verbal, sosial, dan cyber, dari media sosialnya juga gitu kan. Yang kedua ada penanaman nilai empati agar nyatu dengan yang agen perundungan itu. Yang ketiga ada pemberdayaan sebagai agen perubahan. Siswa diajarkan bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari solusi ya kan. Misalnya dengan mendukung korban, melaporkan insiden kepada pihak berwenang, dan menolak untuk ikut serta dalam perundungan. Dengan memahami dampak positif dari tindakan mereka, siswa merasa termotivasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Dan pertanyaan selanjutnya, siapakah yang harus bertanggung jawab apabila terjadi perundungan? Yang pertama mungkin dari agen tersebut, terus atasannya dari agen perundungan tersebut. Kedua pelakunya, ketiga sekolah. Karena yang menyediakan program tersebut kan dari sekolah. Jadi kebijakan sekolahnya mungkin seperti itu, jadi yang bertanggung jawab sekolah juga, karena sekolah yang membuat peraturan itu, dan komunitas di organisasi agen perhubungan tersebut. Kesimpulannya dapat pendidikan karakter ini memiliki peran besar kan, dalam membentuk persepsi siswa dalam perundungan dan memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan. Namun tanggung jawab atas perundungan tersebut harus dipikul bersama oleh pelaku, korban, dan sekolah. Bukan dari sekolah saja, tetapi ada orang tua, komunitas, dan pemerintah, untuk memastikan masalah ini dapat diatasi secara menyeluruh. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Abida.
Kalau kurangnya itu dari saya, lebihnya mungkin dari ChatGPT. Terima kasih. Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Mungkin dari yang lain ada saran atau pertanyaan? Mungkin dari Mbak Hanum atau Mbak Bilti atau Mas Ali atau Mbak Siti ingin memberi saran atau pertanyaan sebelum saya akhiri. Mungkin sudah tidak ada dan waktunya sudah melebihi. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan pertanyaannya. Mungkin ini penutup dari presentasi ini. Cukup sekian, hidup tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran kepada saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.